Ketika ulang tahun Partai Komunis Cina kemarin, dia itu mengatakan apa? China is invincible. China ini nggak bisa terkalahkan. Nggak ada kekuatan manapun bisa mengalahkan China. Tapi nggak hanya itu, Pak. Yang lebih kurang ajar lagi, dia katakan kitab suci akan kita edit supaya sesuai dengan ideologi. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. Nah, jadi ketika kaum kufar masih menguasai teknologi modern seperti sekarang, maka sistem Dajjal, sistem kafir syirik yang disebut sistem Dajjal ini dapat seenaknya menjalankan berbagai kezalimannya, Pak. Contoh, teknologi digunakan untuk kezaliman dalam hal surveillance, dalam hal pengawasan ketat setiap individu. Ini kan mengerikan sekali, Pak. Sekarang ini di China, itu di sekolah-sekolah elementary schoolnya, sekolah dasarnya, itu anak-anak masuk kelas itu harus pakai alat seperti ini, Pak. Ya. Terus nanti tersambung ke komputer gurunya. Gurunya bisa lihat si murid yang sebelah sana lagi mikirin apa, yang sebelah sana mikirin apa. Dahsyat, Pak. Ya. Tingkat surveillance itu dahsyat. Kalau dia mikir sesuatu di luar kelas, ya kan, langsung dihukum. Surveillance ini makin hari semakin ingin dioptimalkan. Dan kita ini akan menjadi bagian dari yang di surveillance, dipantau. Terus dengan adanya teknologi ini terjadilah remote control war, ya, perang curang yang tidak adil karena mengandalkan remote control. Mereka cukup ada di ruang ber-AC, ya, pakai komputer, pakai mouse, ya kan, kayak main game aja. Target lock, sudah pencet knob, drone bergerak dengan rudal. Penyebaran hoax dan fitnah, ya, dahsyat sekali. Dengan teknologi canggih sekarang ini, hoax dan fitnah itu tersebar dengan sangat mudahnya. Misleading opinion making via mass media, ya. Mass media itu sekarang sudah bukan menjadi kantor berita yang benar-benar memberitakan secara deskriptif apa yang terjadi, tetapi semuanya sudah menjadi alat kepentingan dari yang punya mass media itu untuk menyebarluaskan opini yang ingin disebarluaskan. Terus juga teknologi canggih telah mengembangkan fake money, ya, uang palsu, digital finance, ya, orang mengandalkan rasa kaya dan rasa miskinnya berdasarkan jumlah nol yang ada di belakang saldo dari e-bankingnya, mobile bankingnya. Jadi kita tidak hidup dalam kenyataan harta yang sebenarnya karena kita tidak dibiasakan menggunakan currency, alat tukar yang benar-benar memiliki intrinsic value, nilai yang ada pada bendanya, tetapi extrinsic value, ya. Sebenarnya pernah nggak kita terpikir apa sih yang membenarkan Amerika misalnya hari ini mencetak 1000 lembar $100 Amerika Serikat? Apa yang membenarkan dia mencetak itu hari ini? Atau Indonesia lah, apa yang membenarkan Indonesia hari ini boleh mencetak 100.000 lembar kertas uang 100.000? Dan apa yang melarangnya? Kan nggak jelas, Pak, hari ini. Nggak ada tolok ukurnya, apalagi sejak tahun 1972 Presiden Nixon memang mengeluarkan peraturan yang tidak lagi mensyaratkan orang yang mau naruh mengambil uang dari bank itu harus masukin emas. Udah nggak ada hubungannya antara emas dengan note banks, itu udah nggak ada hubungannya, Pak. Jadi hari ini kita benar-benar hidup dengan keuangan yang pada dasarnya nggak jelas ininya, intrinsic value-nya. Dan sudah barang tentu teknologi canggih juga menjadi sebab munculnya banyak false image building, pembangunan citra yang palsu. Misalnya orang yang sama sekali nggak punya keahlian tertentu bisa digambarkan seperti punya keahlian tertentu, dan orang yang sebenarnya sangat pakar di satu bidang, ya kan, bisa ditampilkan menjadi sangat blow on, yang sangat kelihatan nggak ada mutunya gitu. Tergantung bagaimana bisa mengolah rekaman tentang si orang tersebut. Nah, jadi selama kaum kufar menguasai teknologi modern, maka umat Islam terus-menerus menjadi underdog yang dijadikan mangsa dan bahan permainan mereka. Ya, ingat hadis buih, ya, hadis di mana Nabi mengatakan bahwa kalian umat Islam nanti akan diserbu bangsa-bangsa lain seperti memperebutkan makanan dalam satu mangkok. Sampai seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah karena kita jumlahnya sedikit? Kata Nabi, tidak, jumlah kalian banyak, sangat banyak, tapi kalian seperti buih yang mengapung di air, nggak ada bobotnya. Allah telah mencabut rasa takut musuh kepada kalian, dan Allah telah tanamkan penyakit wahan dalam hati kalian, yaitu penyakit hubbud dunya wa karahiyatul maut, ya. Nah, jadi berbagai subsistem kehidupan mereka kuasai
dan tidak izinkan umat Islam memilikinya, mengembangkannya, apalagi mengambil alih untuk menguasainya. Makanya sudah nggak zamannya Pak Anda mendorong-dorong anak Anda belajar sampai S3 misalnya gitu kan, bidang teknologi, ya supaya kamu bisa mengejar ketertinggalan barat kafir Pak di bidang teknologi. Nggak zamannya Pak Anda ngomong gitu lagi. Mestinya kita udah sadar Pak, nggak bakal bisa kita mengejar ketertinggalan mereka. Bukan karena nggak mau, bukan karena nggak bisa, tapi karena nggak akan diizinkan sama mereka. Mereka akan halangi kita Pak. Makanya banyak putra-putri muslim dari negeri muslim yang belajar ke barat, Amerika, Eropa, kalau dia brilian, ya IP-nya tinggi, IPK-nya tinggi Pak, indeks prestasi kumulatifnya tinggi, dia kalau perlu nggak diizinkan pulang ke negeri muslimnya, dikasih kewarganegaraan setempat, dikasih pekerjaan, ya kan? Supaya apa? Brain drain, disedot Pak otaknya yang cerdas itu. Yang penting jangan dimanfaatkan oleh negeri kaum muslimin. Nah, jadi shutdown of modern technology bagi kaum beriman merupakan keberkahan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Saat itu terjadi, umat Islam bisa istirahat dari perlombaan di bidang teknologi melawan barat kafir. Seketika posisi kaum beriman akan menjadi setara dengan barat kafir. Sama-sama nggak punya apa-apa, ya kan? Anda pikir sekarang barat kafir ini bisa merasa sombong, bisa merasa terus-menerus supreme di atas kita? Itu karena apa? Karena mereka menguasai teknologi canggih Pak. Sama, Cina juga begitu. Bahkan Cina lebih dahulu kesombongannya, keterlaluan, sampai akhirnya Allah kasih ujian, ya kan? Ketika ulang tahun Partai Komunis Cina kemarin, di acara ininya, acara pidatonya, si Jin Merah Jambu itu, Jinping, ya kan? Jin Merah Jambu kan, ya kan? Dia itu mengatakan apa? China is invincible. China ini nggak bisa terkalahkan, nggak ada kekuatan manapun bisa mengalahkan China. Tapi nggak hanya itu Pak, yang lebih kurang ajar lagi dia katakan, kitab suci akan kita edit supaya sesuai dengan ideologi ya, komunis. Itu baru niat Pak, baru niat merubah kitab suci, sudah dibegitukan sama Allah. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, dengan kecanggihan teknologi yang dikuasai China, mereka juga merasa supreme sekali Pak sekarang. Dua sekarang kan ini yang beradu ini, Amerika dengan China, ya, yang merasa memiliki artificial intelligence kan dua ini, ya, berlomba-lomba mereka. Nah, sama Allah dimatikan, teknologi canggih ini dimatikan, ya, bukan untuk mengalahkan China atau mengalahkan Amerika, tidak, untuk mengalahkan semuanya, untuk membuka jalan bagi umat Islam agar menjadi setara dengan kafir barat. Ya Allah bukakan jalannya Pak, sisanya terserah kita, mau nggak kita ambil peluang jalan itu, atau kita termasuk orang yang nanti meratap-ratap gitu, wah teknologi berhenti ini habis, ya kan? Kalau kita termasuk yang meratap-ratap, ya maaf-maaf aja, berarti kita diam-diam sudah merubah surat Al-Ikhlas, ayat yang berbunyi Allahus Samad sudah jadi teknologi somat, jangan-jangan selama ini, ya kan? Bukan Allah tempat bergantung, teknologi tempat bergantung. Hey, come on, wake up man, teknologi buatan manusia, kok masa kita harus bergantung pada buatan manusia? Kita bergantung kepada pencipta jagat raya, bukan sekedar pencipta manusia Pak, pencipta jagat raya Allah Subhanahu wa taala. Ya